Suatu hari, seorang anak SMA bernama Shinichi Kudo sedang menganalisa suatu kasus pembunuhan, di mana dia berprofesi sebagai detektif. Dengan analisanya yang akurat dan detail yang telah diakui oleh negara Jepang, dia berhasil membongkar kasus pembunuhan itu dengan cepat dan prestasinya telah banyak menolong pihak kepolisian Jepang sehingga Inspektur Megure yang menangani kasus saat itu sangat terbantu olehnya. Keesokan paginya, Shinichi terbangun akibat suara berisik dari sebelah rumahnya. Sumber suara itu diketahui adalah dari Profesor Agasa yang sedang melakukan uji coba terhadap alat terbang yang sedang ditelitinya. Dia adalah tetangga Shinichi yang selalu membuat suara berisik dari percobaan-percobaan penemuannya. Di sisi lain, seorang detektif swasta yang bernama Kogoro Mori merasa sangat kesal karena popularitas dari Shinichi Kudo yang selalu diberitakan di media cetak sebagai detektif SMU membuat dirinya tidak laku, karena tidak ada klien yang memakai jasanya. Dia adalah seorang ayah dari teman Shinichi Kudo yang bernama Ran. Diketahui bahwa Shinichi dan Ran adalah teman sejak kecil. Di jalan menuju sekolah, Ran dan Shinichi bertemu. Saat itu, Ran terkesan agak marah karena ayahnya kehilangan pekerjaan akibat Shinichi. Diketahui juga bahwa Ran merupakan seorang atlet karate. Sesampainya di sekolah, Shinichi melihat bola kaki keluar lapangan dan langsung menendangnya, malah membuat gawang lawan kebobolan. Dia sangat mahir bermain bola, tapi itu hanya untuk melatih fisiknya saja, untuk memperkuat fisiknya dalam menjadi detektif. Diketahui bahwa Shinichi Kudo menyukai buku tentang Sherlock Holmes sejak dulu yang merupakan sebuah mahakarya dari Conan Doyle, di mana dia terinspirasi menjadi detektif karena buku itu. Walaupun Shinichi sangat populer di mata cabe-cabean di sekolahnya, tapi diam-diam dia menaruh hati kepada Ran, tapi tidak pernah mengungkapkannya. Suatu hari, Ran dan Shinichi pergi ke sebuah wahana permainan untuk mencoba menaiki wahana baru, yaitu roller coaster. Setelah membeli tiket, Shinichi dan Ran mengantri di sana, di mana dia hanya sibuk bercerita tentang Sherlock Holmes. Di sana Shinichi berkata kalau dia bisa menebak profesi seseorang hanya dari memegang tangannya. Dia mencontohkannya dengan salah satu pengunjung di sana, dan langsung bisa menebak kalau wanita yang bernama Hitomi itu adalah seorang pesenam. Shinichi mengetahui dari garis tangannya yang kasar, seperti terbiasa memegang benda yang keras. Dia juga tadi sempat memperhatikan roknya tertiup angin dan di pahanya terlihat ada bekas hitam yang sejajar. Hal itu malah membuat Ran cemburu kepadanya. Tiba-tiba ada seorang pria yang kesal akibat mereka terlalu berisik. Mereka adalah pasangan yang juga ikut naik roller coaster yang bernama Aiko dan Kishida. Tiba-tiba Shinichi langsung sakne dan membayangkan Ran sebagai pasangannya. Roller coaster pun siap meluncur. Di sana terdapat 4 baris, di mana di baris pertama yaitu Hitomi dan temannya duduk. Baris kedua ditempati oleh Ran dan Shinichi. Baris ketiga yaitu pasangan tadi Aiko dan Kishida, dan yang terakhir yaitu 2 orang misterius yang berpakaian serba gelap di belakang mereka. Wahana pun meluncur. Tiba-tiba, setelah melewati terowongan gelap, Shinichi dikejutkan oleh percikan air mata yang berasal dari tempat duduk di depannya. Dan seketika terjadilah tragedi berdarah di roller coaster yang menyebabkan kepala Kishida terputus dan tewas seketika tanpa ada orang yang tahu apa penyebabnya. Setelah pihak kepolisian datang yang dipimpin oleh Inspektur Megure, jasad korban langsung dibungkus dan mereka yang menaikinya semuanya diinterogasi. Di sana tampak Aiko yang histeris atas kematian tunangannya.
Dan terlihat dua pria berpakaian gelap tadi seperti terburu-buru dan meminta kepada Inspektur Megure untuk cepat menyelesaikan investigasinya agar mereka berdua bisa pergi dari sana. Tiba-tiba, Shinichi langsung mengatakan kalau ini semua adalah kasus pembunuhan. Dan dua pria misterius itu tampaknya mengenali Shinichi sebagai detektif SMU yang terkenal. Namun mereka berdua menyatakan agar Shinichi tidak usah mengganggu investigasi kepolisian dan jangan bermain detektif segala. Shinichi pun merasakan ada aura yang aneh yang haus darah dari mereka berdua. Tiba-tiba, staf kepolisian menemukan barang bukti berupa pisau yang berlumuran darah di dalam tas Aiko tunangan korban. Sontak tuduhan itu tertuju kepadanya. Namun Shinichi berpendapat lain. Pelakunya tidak lain adalah Hitomi yang ada di depannya. Namun Hitomi tidak mengakuinya. Shinichi menjelaskan bahwa pisau yang ditemukan tidak mungkin bisa membunuh Kishida karena tidak sesuai dengan ciri-ciri kematiannya. Hitomi mencoba mengkambing hitamkan Aiko dan meletakkannya terlebih dahulu di tas Aiko. Namun Inspektur Megure penasaran bagaimana prosesnya. Karena jarak Hitomi dan Kishida duduk dibatasi oleh satu baris. Shinichi menjelaskan triknya sangatlah gampang. Dengan menggunakan cincin dan kawat piano pun juga bisa. Dan dia pun mencoba mereka ulang cara pembunuhan berdasarkan hipotesanya. Pelaku dibunuh dengan menggunakan kait yang disangkutkan ke bodi roller coaster dan mengikatkan tali kepada leher korban di terowongan. Namun Hitomi tetap menyangkalnya, sampai di mana Shinichi menanyakan di mana kalung dari Hitomi yang dia pakai sebelum naik roller coaster tadi. Dan bukti-buktinya pun ditemukan berupa kalung Hitomi yang sudah putus terjatuh di terowongan, serta pengait yang juga ditemukan membuat Hitomi tidak dapat lagi berbohong bahwa dia adalah pelaku yang membunuh Kishida. Hitomi pun menangis karena sebenarnya dia merupakan mantan pacar dari Kishida sewaktu masa sekolah dulu. Namun Kishida mencampakkannya dan lebih memilih bersama wanita lain. Kalung yang digunakannya saat itu adalah kalung yang diberikan oleh Kishida dahulu saat mereka masih berpacaran. Dan dia pun menangis sesaat sebelum membunuh Kishida saat di roller coaster. Karena tahu pria yang dicintainya akan mati di tangannya. Akhirnya Hitomi pun mengakui semuanya dan ditangkap. Setelah kejadian itu, Ran dan Shinichi bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum keluar dari wahana, dia melihat dua orang misterius tadi dan meminta Ran untuk pulang terlebih dahulu karena dia ingin menyelidiki siapa mereka sebenarnya karena merasa penasaran. Sesaat sebelum Shinichi pergi, Ran memiliki firasat bahwa itu seperti kata perpisahan dan seperti dia tidak akan pernah lagi bertemu dengan Shinichi Kudo. Mereka pun terpisah di sana. Shinichi melihat dari jauh, salah satu dari mereka berdua sedang melakukan transaksi misterius dengan seorang pria parubaya, di mana tiba-tiba datanglah seorang pria misterius yang berdiri di belakang Shinichi dan memukul kepalanya sehingga membuatnya tidak sadarkan diri. Mereka berdua ingin melenyapkan Shinichi dengan membunuhnya dengan pistol. Namun karena masih terlalu banyak orang lalu lalang di wahana itu membuat mereka mengurungkan niatnya. Sebelum mereka pergi, Shinichi diberikan pil yang sedang dikembangkan oleh organisasi hitam itu, dan obat itu masih dalam tahap uji coba. Obat itu merupakan racun pembunuh berupa pil yang berisikan partikel yang tidak terdeteksi, di mana masih diuji coba terhadap hewan namun belum pernah diuji ke manusia. Kedua pria dari organisasi hitam itu akhirnya menyampaikan selamat tinggal kepada Shinichi dan pergi begitu saja meninggalkan Shinichi yang tidak sadarkan diri. Shinichi terbangun karena merasa kesakitan dan merasa tubuhnya sangat panas, serta tulangnya seakan-akan meleleh. Shinichi yang sudah siuman ditemukan oleh dua orang polisi yang sedang berpatroli di sana.
Kepalanya terluka, namun Shinichi bingung kenapa polisi melaporkan kejadian itu mengatakan kalau dirinya adalah seorang anak kecil, padahal dia sudah SMU. Shinichi pun melarikan diri ketika polisi itu lengah dan berlari sampai dia mendapati dirinya berubah menjadi anak kecil ketika tidak sengaja dia melihat pantulan dirinya di kaca sebuah toko yang berada tidak jauh dari rumahnya. Dia pun kembali mengingat kejadian sebelumnya ketika dia diberikan obat oleh organisasi hitam itu. Di sisi lain, Ran yang khawatir mencoba menelpon ke rumah Shinichi namun tidak ada jawaban. Sesampainya Shinichi di depan rumahnya, dia merasa sangat kesulitan untuk membuka gerbang rumahnya karena ukuran badannya saat ini. Untungnya di sana terdengar suara ledakan dari eksperimen dari Profesor Agasa sehingga Shinichi dapat menghampirinya. Namun Profesor Agasa tidak percaya kalau anak kecil yang dilihatnya itu adalah Shinichi Kudo. Dengan segala cara, Shinichi pun mencoba meyakinkan Profesor Agasa dengan menyebutkan hal-hal tentang Profesor yang hanya diketahui olehnya. Akhirnya, Profesor Agasa percaya setelah dijelaskan oleh Shinichi kenapa badannya bisa menyusut. Saat ini, dia menggunakan pakaian yang digunakannya saat masih kecil. Shinichi memang tinggal sendirian. Ayah dan ibunya sudah 3 tahun pergi ke Amerika. Tiba-tiba, Ran datang berkunjung ke rumahnya karena khawatir. Karena panik, Profesor Agasa beralasan kalau Shinichi kecil itu adalah keponakannya. Ketika Ran menanyakan namanya, Shinichi langsung berkeringat dingin. Namun dengan kecerdikannya, dia melihat nama buku kesukaannya yang merupakan karangan dari Conan Doyle. Spontan dia mengaku sebagai anak yang bernama Conan Edogawa. Namun namanya terasa aneh, tapi untungnya Ran percaya. Ketika itu, Profesor Agasa meminta Ran agar dapat membawa Conan ke rumahnya untuk tinggal di sana. Karena Profesor tidak bisa mengasuh anak karena memang di umurnya yang sudah tua, dia belum menikah. Saat itu Conan tidak terima, tapi Profesor Agasa mengatakan supaya dia bisa di rumah Ran agar dapat dengan leluasa mencari informasi tentang organisasi hitam yang membuat tubuhnya mengecil di kantor detektif Kogoro Mori yang sekaligus tempat Ran tinggal. Akhirnya Ran dan Conan pun pergi. Di perjalanan, Ran sempat bercerita tentang dirinya yang khawatir karena Shinichi belum ada kabar, dan sempat mengatakan kalau sebenarnya dia sangat menyukai Shinichi sejak lama. Wajah Conan pun memerah, karena sebenarnya dia sendiri adalah Shinichi yang berubah menjadi sosok anak kecil. Sesampainya di rumah, Ran berniat meminta izin kepada ayahnya untuk dapat mengizinkan Conan untuk tinggal bersama mereka. Namun belum sempat mereka masuk ke rumah, tiba-tiba Kogoro Mori datang dengan terburu-buru dan mengatakan bahwa dia menerima suatu kasus tentang seorang anak direktur perusahaan ternama menghilang karena diculik oleh penjahat berjubah hitam. Sontak hal itu membuat Conan meningkat adrenalinnya dan ketika Kogoro menaiki taksi, mereka berdua pun ikut naik yang membuat Kogoro Mori tidak dapat menolak mereka untuk ikut bersamanya. Sesampainya di rumah kliennya, diceritakan bahwa anak yang diculik itu bernama Tani Aniko yang masih berumur 10 tahun. Mereka mengatakan bahwa pelayan yang bernama Aso yang melihat kejadian itu. Tiba-tiba, Conan yang penasaran mencoba mengambil sesuatu di tangan pemilik rumah itu dan langsung menanyakan detail kejadian. Namun lucunya, Kogoro langsung menjitak kepalanya karena dia mengganggu investigasi. Conan masih belum bisa menyesuaikan diri karena merasa dia masih memiliki tubuh Shinichi. Pelayan yang bernama Aso menjelaskan ketika nona muda bermain di taman, tiba-tiba pria berjubah hitam menangkapnya dari sudut taman, dan penculiknya itu mengatakan untuk memberitahukan tuannya jika ingin anaknya selamat, maka dia harus menutup perusahaannya selama 1 bulan. Dan jika mereka menelpon polisi, maka putrinya akan mati.
Setelah itu, penculik langsung kabur dengan menaiki tembok, namun karena penglihatan pelayan Aso yang buram, dia tidak dapat melihat dengan jelas pelakunya. Pelayan yang lainnya hanya mendengar dari dalam rumah kalau pelayan Aso berteriak dan mengatakan bahwa nona muda telah diculik. Kogoro Mori langsung membuat hipotesa bahwa sepertinya itu adalah ulah dari saingan bisnis. Namun si pemilik rumah mengatakan kalau penculik itu tidak hanya ingin perusahaannya tutup, namun juga meminta uang tebusan sebesar 300 juta dolar. Aso pun sangat terkejut mendengarkan hal itu. Di sisi lain, Conan hanya bisa mengamati pembicaraan mereka dan mencoba mencari petunjuk di sekitar taman rumah itu. Tiba-tiba, dia kaget karena ada seekor anjing yang menggonggong kepadanya. Para pelayan mengatakan kalau anjing itu akan menggonggong kepada tamu asing yang datang ke rumahnya. Akhirnya, Kogoro Mori curiga dan menuduh pelayan Asola yang menculik nona muda karena banyak sekali terdapat kejanggalan dari pernyataannya. Hal ini dibuktikan karena pelayan di dalam rumah hanya mendengar suara dari Aso, tapi tidak mendengar suara gonggongan anjing peliharaan mereka, dan sebenarnya pria berjubah hitam itu tidak ada. Aso yang tersudut akhirnya mengakui perbuatannya, bahwa hal itu dia lakukan sendiri karena permintaan dari nona muda yang menyuruhnya melakukan itu, disebabkan ayahnya selalu sibuk bekerja dan tidak ada waktu bermain dengannya. Dan Aso mengatakan sebenarnya nona muda saat ini sedang berada di restoran terdekat. Tiba-tiba, Kogoro Mori yang congkak merasa senang karena kasus telah terpecahkan olehnya. Namun Conan merasa ada yang aneh jika nona muda tidak diculik, lalu siapa yang menelpon ayahnya? Tiba-tiba, pelayan di rumah mengantarkan telepon yang dia yakini berasal dari penculik. Ternyata Aniko memang diculik, tapi diculiknya di restoran terdekat rumahnya oleh penculik yang sebenarnya. Saat ditelepon, Aniko berkata kalau dia diculik di sebuah gudang sekolah dan dari dalam terlihat cerobong asap yang besar. Conan merasa kalau tempat Aniko diculik tidak jauh dari sana, lalu dia berinisiatif mencari lokasi tersebut dengan mengendarai anjing penjaga rumah untuk mencari di mana lokasi yang digambarkan oleh nona muda, serta diikuti oleh semua yang ada di sana yang berlari mengikutinya. Ran saat itu selalu melihat tingkah aneh dari Conan, yang tingkah lakunya sangat mirip dengan Shinichi saat menyelesaikan kasus. Setelah mencari cerobong asap di sekitar sekolah di sana, Conan tidak mendapatkan petunjuk apapun. Namun dia mencoba menganalisis kembali sambil mencari dan ternyata cerobong asap besar yang dimaksud merupakan sebuah gedung besar yang mirip seperti cerobong asap. Tempatnya bernama Sekolah Futa Subashi. Conan pun menyelinap di sana dan membebaskan Aniko dari ikatan penculiknya, namun si penculik berhasil membuat Conan babak belur. Conan merasa dirinya akan terbunuh, namun tiba-tiba Ran sampai di sana dan menghajar si penculik itu, karena notabene dia adalah seorang atlet karate yang kuat. Akhirnya Aniko berkumpul kembali dengan keluarganya. Aniko mengungkapkan kekesalannya kepada ayahnya yang selalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk bermain dengannya. Ayah Aniko sangat marah kepada pelayan Aso dan berniat menghukumnya dengan mengatakan Aso harus mempersiapkan perjalanan wisata bersama-sama berikut dengan pelayannya selama 1 bulan karena dia ingin menghabiskan waktu bersama Aniko sebagai permintaan maafnya. Aso yang kaget dan terharu merasa senang karena dia tidak jadi dihukum. Dan Aniko sangat bersyukur karena ayahnya yang selalu sibuk ternyata sangat menyayanginya. Kogoro Mori pun akhirnya berpamitan dan mengatakan jangan lupa transfer uangnya ke rekening Kogoro karena sudah berhasil menyelesaikan kasus penculikan anaknya. Sungguh detektif yang tidak tahu diri, padahal Conan lah yang membongkar kasus itu semua.
Di perjalanan pulang, akhirnya Ran mengatakan kalau Conan akan tinggal bersama mereka karena dia adalah keponakan dari Profesor Agasa. Akhirnya Kogoro Mori pun mengizinkan karena dia merasa Conan membawa keberuntungan pada saat dia bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya review dari film Conan episode 1 dan kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan selalu menghibur. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.